Aksi nyata modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik oleh Inyoman Radiasa, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Gianyar. Om Swastiastu Pak Nyoman. Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Nyoman. Apa kabar? Baik saja. Semoga dalam keadaan sehat. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Pak Nyoman telah bersedia dalam proses supervisi yang akan saya lakukan sebagai tugas dari calon guru penggerak Angkatan 9 di kelas yang Pak Nyoman nanti. Nah, kegiatan ini yaitu supervisi akademik berbasis coaching yang merupakan tugas saya nanti terhadap Pak Nyoman. Nah, di sini ada 3 tahapan Pak Nyoman. Yang pertama itu adalah tahapan pra-observasi. Di tahapan ini nanti saya akan menanyakan tentang fokus pengembangan Pak Nyoman terhadap apa yang akan diajarkan. Nah, terus yang kedua ada observasi, di mana Pak Nyoman nanti itu akan saya sebagai supervisor akan melakukan supervisi di kelas dan melihat fokus pengembangan yang Pak Nyoman lakukan. Terus yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, di pasca ini nanti saya bersama pelajar praktek juga akan melaksanakan refleksi terkait apa yang sudah Pak Nyoman lakukan di pas observasi. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, kira-kira kapan waktu Pak Nyoman akan saya supervisi di kelas? Kira-kira waktu yang saya akan melakukan praktek mengajar kira-kira tanggal 23 Februari. Ya. Berarti waktunya nanti 23 Februari. Nah, untuk materi apa yang akan Pak Nyoman ambil dan kenapa mengambil materi? Kira-kira apa tujuan dari pembelajaran tersebut? Untuk materi saya akan ambil dari kelas 6 tema 8 yaitu tentang bumi. Nah, di sana materi yang terkait di sana adalah tentang gerhana bulan. Nah, terus dari materi yang Pak Nyoman ambil itu kan tentang gerhana bulan. Nah, nanti tujuan pembelajarannya apa dari? Adapun tujuan pembelajaran dari materi yang saya ambil di sana yaitu dengan pengamatan video, siswa dapat meningkatkan pemahaman tentang terjadinya gerhana bulan. Yang kedua, yaitu di sana saya akan melakukan melalui percobaan tentang gerhana bulan, siswa dapat membuat laporan pengamatan. Tujuan. Artinya nanti tujuan Pak Nyoman itu kan melalui pengamatan video, nanti anak-anak bisa memahami tentang gerhana bulan. Dan terus setelah itu dari kegiatan praktek, nanti anak-anak bisa membuat laporan pengamatan. Nah, kira-kira laporan pengamatan nanti akan berbeda atau sama Pak Nyoman? Apakah ada diferensiasi atau tidak? Laporan pengamatan yang saya buat nanti mungkin ada diferensiasi produknya. Berarti hasilnya yang berbeda. Hasilnya berbeda, ada yang berupa hasil tulis atau kerja siswa, ada yang berupa nanti video dalam menyajikan. Baik, bagus sekali Pak Nyoman. Berarti nanti pembelajaran Pak Nyoman itu berdiferensiasi produk. Nah, apakah ada kira-kira pengembangan terhadap kompetensi sosial atau kompetensi sosial emosional sendiri dari pengembangan kompetensinya? Ya, untuk ada pengembangan kompetensi sosial emosionalnya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kira-kira untuk fokus, kita kembali ke fokus dalam observasi nanti, kira-kira fokus pengembangan Pak Nyoman dalam proses pembelajaran itu apa? Fokus pengembangan saya nanti saat saya melakukan proses pembelajaran yaitu meningkatkan pemahaman daripada siswa dalam memahami materi pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan keterampilan bekerja sama dalam kelompok dalam menyajikan hasil percobaan. Nanti itu yang laksanakan. Bagus sekali Pak Nyoman. Artinya nanti saat saya mau observasi,
di kelas nanti adalah fokus pengembangan yang tadi Pak Nyoman berikan. Nanti itu yang menjadi observasi saya sebagai seorang supervisor. Nah terus kira-kira dari proses pengembangan itu saya yakin Pak Nyoman memiliki rencana tersendiri. Kira-kira agar rencana itu berhasil, apa yang Pak Nyoman lakukan? Agar rencana saya berhasil, tentunya saya menyiapkan strategi tertentu dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berarti menyiapkan strategi. Nah, strategi apa yang Pak Nyoman ambil? Strategi yang saya akan rencanakan di sana yaitu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi berduduk. Ya. Yang kedua yaitu penggunaan video pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman siswa, ya, pembentukan kelompok dalam latih kerjasama, diskusi, dan meningkatkan keterampilan siswa dalam menyajikan hasil percobaan. Nah, metode yang saya ambil di sini yaitu ada simulasi, tanya jawab, yaitu ada penugasan dan diskusi. Ya. Baik, bagus sekali Pak Nyoman. Di sana Pak Nyoman sudah memiliki strategi tersendiri. Nanti semoga apa yang menjadi harapan dalam tujuan pembelajaran yang Pak Nyoman ambil itu bisa tercapai. Nah, sekali lagi dapat saya simpulkan untuk kegiatan observasi nanti kita akan melaksanakan pada tanggal 23 Februari. Nah, nanti saya mohon Pak Nyoman mempersiapkan kegiatan pembelajaran dengan baik. Baik Pak Nyoman, terima kasih atas waktunya. Semoga nanti apa yang kita targetkan dalam pengembangan pembelajaran bisa tercapai. Oke, selamat pagi. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi. Sana pangan jali. Om Swastiastu. Sun belajar berdoa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan. Kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Kenapa dia? Ya, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Pak kita dengar dari anak-anak ya. Semangat pagi. Semangat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam PPK. cerdas, berolahraga, menyenangkan, luar biasa hebat. Kita nyanyikan lagu nasional ya Indonesia Bersatu. 1, 2, mulai. Indonesia tanah air beta, pusaka Wadingan Jaya. Adapun tema yang akan kita pelajari sekarang adalah yaitu tema 8, subtema 2, pembelajaran 5. Apakah anak sudah dapat mempelajari? Sudah. Ya, adapun tujuan pembelajaran yang Bapak ingin sampaikan di sini yaitu dengan pengamatan gambar atau video, siswa dapat memahami proses terjadinya gerhana bulan. Yang kedua, melalui percobaan, siswa mampu membuat laporan pengamatan tentang proses terjadinya gerhana bulan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bumi, ya, bentuk bumi, perputaran bumi pada polosnya, dan perputaran bumi juga mengelilingi matahari. Baiklah, anak-anak, sekarang Bapak akan
tampilkan gambar. Silakan anak mengamati gambar yang Bapak tampilkan nanti. Nah, di sana ada gambar apa anak? Kira-kira? Ya. Ini gambar yang pertama, gambar apa namanya? Gambar yang pertama, maaf ya. Ini gambar gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Dari gambar yang Bapak tampilkan di depan, kira-kira apa perbedaan antara gambar satu dengan gambar dua? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, Bu Setiayu, silakan coba. Perbedaan antara gambar yang pertama dan gambaran yang kedua adalah gambaran yang pertama adalah gambaran gerhana bulan dan gambaran yang kedua adalah gambaran gerhana matahari. Iya, Perbedaannya adalah gambaran yang pertama bumi berada di tengah dan gambaran yang kedua bulan yang berada di tengah. Iya, tepuk tangan, bagus sekali. Untuk meningkatkan pemahaman anak-anak, mari kita simak video yang Bapak sajikan dari lewat PowerPoint, kemudian anak-anak diskusikan nanti dan kita melakukan tanya jawab. Silakan anak-anak simak video yang Bapak sajikan. Dari video yang Bapak sajikan tadi, kira-kira anak-anak kan sudah mengamati ya. Kira-kira informasi apa yang anak dapatkan dari video yang Bapak sajikan? Ada yang bisa? Ya, Suanita. Gerhana bulan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Ya, bagus sekali ya. Gerhana bulan dapat dibedakan menjadi 3, gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Nah, kira-kira informasi apa yang didapatkan lagi dari video yang tadi? Ya, Dewi? Kemudian gerhana bulan adalah posisi matahari di bumi bulan terletak di satu garis lurus. Iya, bagus sekali ya. Gerhana bulan terjadi apabila posisi antara matahari, ya, bumi dan bulan terletak pada satu garis lurus. Ya, baiklah anak-anak, sekarang kita akan membentuk kelompok. Nah, Bapak harap di sini dalam membentuk kelompok mengerjakan tugas nanti anak-anak bisa bertanggung jawab dan melakukan kerjasama yang baik. Nah, sekarang silakan bentuk kelompok. Percobaan yang kali ini kita lakukan adalah percobaan tentang terjadinya gerhana bulan. Nah, sekarang anak-anak siapkan alat dan bahannya yang sudah Bapak sampaikan kemarin. Sesuai yang ada di depan juga ada senter, bola sepak, dan bola tenis. Sudah siap anak-anak? Nah, sekarang kita cobakan atau simulasikan ke depan. Siapa bisa dari kelompok mana dulu untuk melakukan percobaan? Ya, silakan dari kelompok 2. Kita akan melakukan percobaan. Terlebih dahulu adalah terjadinya gerhana bulan. Ya. Nah, dari percobaan yang kita lakukan di sini, ya, Suanita sebagai pemegang matahari, ini sebagai pemegang buminya, dan Adrian sebagai pemegang bulannya. Sudah anak-anak mengamati, ini adalah posisi matahari, bumi, bulan terletak pada satu garis lurus. Nah, maka terjadinya gerhana. Kira-kira ada nggak posisi bumi yang dipegang oleh temanmu ini yang tidak terkena sinar? Ada. Iya.
Nah, bagian ini tidak terkena sinar, maka bulan pun terkena bayang-bayang bumi. Ketika posisi ini, posisi matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus, ini dinamakan dengan gerhana bulan. Berarti bulan ini tidak terkena sinar matahari. Kalau Bapak balik posisinya, saya balik. Ini merupakan posisi terjadinya gerhana matahari. Bedanya adalah kalau di sini bulan yang terletak di tengah-tengah. Nah, kawasan bumi yang terkena bayang-bayang bulan ini merupakan daerah yang terkena gerhana matahari. Misalnya ini yang tidak terkena, kira-kira kita lihat. Nah, ini daerah yang tidak terkena atau kena bayang-bayang bulan. Jadi berarti kawasan ini terkena gerhana matahari. Kira-kira anak-anak sudah paham? Posisi bumi bulan. Ya. Ya, baiklah, kasih tepuk tangan. Sekarang anak-anak semuanya Bapak kasih gambar kerja di mana anak-anak akan menuliskan kesimpulan, ya, laporan daripada pengamatan anak-anak. Bisa nanti akan dibuat dalam bentuk tulisan dan juga dibuat dalam bentuk secara lisan melalui video rekaman. Sekarang akan Bapak bagikan gambar kerjanya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sekarang siapa yang bisa menyajikan ke depan kelas secara lisan? Untuk perwakilan kelompoknya silakan maju ke depan. Kira-kira siapa yang bisa? Ya, Dewi dari kelompok 3. Ya, silakan. Kami dari kelompok 3 akan melaporkan hasil percobaan pengamatan. Gerhana bulan terjadi apabila posisi matahari, bumi, dan bulan terletak di satu garis lurus. Sudah, kasih tepuk tangan dulu. Nah, sekarang bagi anak-anak yang mau menyetorkan laporan secara tulisan, silakan kumpulkan ke depan. Baiklah anak-anak, dari hasil percobaan yang kita lakukan tadi, kira-kira anak-anak bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari dari tadi, ya? Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Ya, silakan, Dewi. Gerhana bulan adalah terjadi apabila posisi matahari dan bulan terletak di satu garis lurus. Iya, bagus sekali ya. Dapatkan atau simpulkan dari pembelajaran yang tadi? Ya? Gerhana bulan penumbra terjadi apabila posisi bulan berada di daerah penumbra. Iya, bagus sekali ya. Jadi dapat Bapak simpulkan dari pembelajaran yang tadi bahwa gerhana bulan terjadi apabila posisi matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus. Dan gerhana bulan total terjadi apabila posisi bulan terletak tepat di umbra bumi. Itu pula gerhana bulan sebagian apabila bulan terletak di antara umbra dan penumbra bumi. Ya, begitu. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang Bapak mau kasih anak evaluasi pertanyaan.
Sebelum Bapak kasih evaluasi, mari kita lakukan SBQ dulu ya. Sebelumnya kita berdiri dulu. Terima kasih tepuk pujo. Tepuk pujo. Gita Balori, GOB, good job, asik, good job, asik. Ya, baiklah anak. Sekarang anak kerjakan evaluasi yang Bapak sajikan di depan kelas. Silakan menggunakan kertas pelajaran dan hasilnya dikumpul. Itu Bapak. Silakan kerjakan. Silakan anak-anak, sudah siap? Silakan anak, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan sekarang. Untuk pembelajaran selanjutnya, anak-anak ingat pelajari tentang materi gerhana matahari. Ya. Nah, sekarang mari kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Silakan berdiri satu. Sana. Paramo Santi. Sebelum pulang, mari berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Silakan. Terima kasih atas waktunya dari Ibu Ibu yang kita dan juga terima kasih atas kesediaan kehadirannya Pak Marjono sudah bisa hadir pada pagi ini di acara pasca observasi. Nah, namun sebelum kita melakukan pasca observasi, bagaimana perasaan Pak Nyoman dulu pas diobservasi saat tanggal 23? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Adapun perasaan yang saya rasakan saat melakukan observasi, saat melakukan praktik mengajar, saya lega dan senang karena sudah dapat menyelesaikan kegiatan praktik. Baik, Pak. Seperti yang lihat waktu di pas observasi, ternyata Pak Nyoman sudah terbiasa menggunakan media, artinya komunikasi dengan murid. Nah, sekarang intinya pada kali ini, kira-kira apa tujuan yang ingin Pak Nyoman ingin dapat harapkan dalam percakapan tadi? Kira-kira apa tujuan yang ingin dicapai? Tujuan yang saya ingin dicapai dalam kegiatan hari ini, percakapan hari ini, yaitu saya dapat mengetahui kebaikan maupun kelemahan saya di saat melakukan proses kegiatan pembelajaran yang diobservasi oleh Pak. Ketika bisa nantinya akan melakukan kebaikan tadi untuk pembelajaran. Nah, artinya nanti sesuai yang harapan Pak Nyoman itu nanti tujuannya adalah bisa mengetahui kelemahan atau kelebihan di mana saat melakukan pembelajaran di kelas kan begitu. Nah, apakah Pak Nyoman kalau kita review apakah tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai waktu itu? Mungkin Pak Nyoman masih ingat tujuan pembelajaran saat kita observasi. Tujuan pembelajaran yang saya lakukan saat praktek mengajar misalnya, yaitu yang pertama melalui pengamatan video maupun gambar, siswa dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pembelajaran. Yang kedua yaitu melalui simulasi atau percobaan, siswa dapat menyajikan atau mengidentifikasi proses terjadinya. Ketiga yaitu melalui pengamatan percobaan, siswa itu dapat membuat laporan
pengamatan baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Baik sekali Pak Nyoman. Melihat tujuan pembelajaran yang juga waktu itu saya sudah perhatikan di sana, dari unsur tujuan itu sudah mengandung ABCD, kemudian sudah audien masuk, behavior ada, terus kondisi juga sudah, dan degree-nya juga ada. Artinya dari tujuan yang Pak Nyoman sampaikan di pembelajaran itu komponennya sudah masuk. Nah terus Pak Nyoman, yang ingin saya tanyakan, kira-kira fokus pengembangan dari pembelajaran itu, Pak Nyoman fokus pengembangannya di apa? Fokus pengembangan yang saya lakukan dalam pembelajaran itu saya berfokus pada keaktifan siswa dalam belajar, samping keaktifan juga pemahaman siswa dalam memahami materi pembelajaran. Samping itu saya juga fokuskan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman serta melakukan kegiatan asesmen atau umpan balik ketika atau di akhir pembelajaran. Yang saya fokus. Berarti ada empat ya pengembangan. Yang pertama itu keaktifan, terus yang kedua ada pemahaman, dan setelah itu yang ada kondisi lingkungan, terus yang terakhir ada umpan balik atas semuanya. Nah, dari fokus pengembangan yang Pak Nyoman sampaikan tadi, kira-kira kalau boleh tahu pencapaian pelajarannya, kalau dari yang skala 1 sampai 10, Pak Nyoman itu berada di skala mana saat mengembangkan fokus sama teknologi? Kalau skala ya, saya nilai diri saya sendiri ya, nilai saya sendiri mungkin saya ambil 8 aja ya, 8 saja. Artinya dari pembelajaran yang kemarin tanggal 23 itu Pak Nyoman mengambil nilai 8. Kenapa Pak Nyoman jika sebelum waktu pembelajaran saya sudah sempurna? Kok nggak seperti itu? Mungkin dalam kegiatan pembelajaran saya ada beberapa hal yang saya belum kuasai atau perlu lagi ada masukan-masukan dari teman sejawat mungkin ya, yaitu dalam proses ada kelemahan itu yang saya berani nilai 10 ke diri saya sendiri. Baik Pak Nyoman, tadinya mungkin Pak Nyoman nanti di dalam pembelajaran itu karena merasa masih ada yang perlu ditingkatkan. Nah, kalau boleh tahu, masih adakah hal yang perlu Pak Nyoman tingkatkan untuk mencapai fokus pengembangan tersebut? Apa hal yang perlu ditingkatkan kalau menurut Pak Nyoman pribadi? Menurut saya perlu ditingkatkan karena mungkin pembelajaran yang berdiferensiasi ya, dan peningkatan emosi sosial anak ya, itu yang perlu saya tingkatkan dalam proses pembelajaran. Mungkin dalam kurikulum 13 itu mungkin kan belum sepenuhnya ditanamkan pembelajaran diferensiasi kan ya, betul. Mungkin masih kalau kurikulum mereka kan kita sudah mengetahui diferensiasi, KSE itu kan sudah ada pada modul ataupun dalam PNN juga ada. Nah mungkin Pak Man sepengetahuannya seberapa tentang diferensiasi yang tadi? Mungkin saya dapat membaca-baca di media sosial mungkin tentang diferensiasi itu ada yang berupa belajar diferensiasi produk, ada proses maupun konten di saat proses pembelajaran. Itu saja yang saya fokuskan dalam membaca di internet kemarin. Berarti intinya bagian-bagiannya itu Pak Nyoman sudah tahu, mungkin langkahnya belum seperti itu ya. Artinya benar diferensiasi itu kan memang ada 3, ada konten, terus ada proses, dan juga ada produk. Nah, dari hal yang perlu ditingkatkan tersebut, nah kira-kira menurut
hal yang perlu ditingkatkan di sana kan kita membutuhkan sebuah strategi, dan kita membutuhkan sebuah strategi. Kira-kira strategi apa yang akan Pak Nyoman lakukan? Kita butuhkan strategi yang akan Pak Nyoman lakukan untuk tetap mencapai yang maksimal fokus pengembangan fisik. Strategi yang saya bisa gunakan dari dalam pembelajaran yang telah saya lakukan, yang pertama yaitu selalu meningkatkan motivasi siswa dalam motivasi untuk meningkatkan kenyamanan siswa dalam belajar. Yang kedua, itu menerapkan disiplin positif. Pembelajaran diferensiasi saya coba. Ya. Nah itu strategi yang lainnya yaitu penggunaan ini yang penting ya, media pembelajaran mungkin ya, penggunaan media pembelajaran yang berorientasi pada IT dan menggunakan benda konkret. Sampai itu juga melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa setelah Bagus sekali Pak Nyoman. Artinya dari strategi yang Bapak Nyoman akan terapkan dan mungkin sudah diterapkan, yaitu banyak sekali. Terutama di sini yang paling menarik itu adalah kita menggunakan media konkret ya, media, terus meningkatkan motivasi dan apa lagi? Iya, pembelajaran diferensiasi dan asesmen ya. Itu yang poin pentingnya. Nah terus dari strategi yang akan Pak Nyoman gunakan, nah kira-kira kapan Pak Nyoman akan memulai? Mungkin saya akan memulai strategi tersebut mulai hari ini sampai bulan ke depan ya. Semester ini saya gunakan mungkin nanti karena kurikulumnya udah baru ya, kurikulum materi dari 13 kan berubah nanti dari PPK, mungkin di sana Pak Nyoman juga akan memiliki strategi yang lebih tepat. Nah, siapa biasanya yang terlibat Pak Nyoman dalam hal Pak Nyoman mengembangkan pembelajaran di kelas? Biasanya siapa yang terlibat? Adakah orang-orang yang terlibat di dalam? Yang paling saya libatkan di dalamnya yaitu teman sejawat, ya, kepala sekolah juga saya libatkan untuk pembelajaran baik ya, libatkan siswa, pembelajaran sosial sekarang ini itu saya libatkan. Yang terlibat artinya keluarga sekolah, artinya dari Mas Jawa, ya sekolah, yang paling sering ya sekolah. Dan begitu pula kalau ada waktu mungkin orang tua mungkin ketika untuk artinya ketika ada pembelajaran di rumah, artinya tugas kalau itu metode sebagai orang tua bisa anak itu atau anak. artinya peran orang tua juga penting. Nah terus dari yang terlibat di sana, strategi yang Pak Nyoman gunakan, nah adakah hambatan selama ini? Artinya sebelumnya apakah dalam mengembangkan sebuah pembelajaran yang fokus pengembangan dalam pembelajaran, adakah hambatan yang Pak Nyoman alami sekarang? Kira hambatannya dari segi apa? Saya kira sekarang ini belum ada hambatan yang saya rasakan dalam pembelajaran saya. Ini sementara istilahnya Ya, proses berjalan dengan baik. Nah, dari apa yang tadi kita telah bicarakan, yang telah dibahas tadi, nah kira-kira nanti tindak lanjut Pak Nyoman ke depannya itu dalam pembelajaran. Tindak lanjut nanti ke depannya dalam melakukan pembelajaran pertama yaitu selalu berkolaborasi dengan sejawat, dengan kepala sekolah dan kepala sekolah lainnya untuk meningkatkan
meningkatkan pemahaman siswa. Samping itu juga belajar meningkatkan pembelajaran berdifferensiasi mungkin bisa dikatakan nanti, dan meningkatkan sosio emosional. Baik Pak Nyoman, semua yang Bapak Nyoman tadi jawab adalah wawancara kita. Di sana saya sudah mengetahui, namun sebelum kita simpulkan, kira-kira yang kalian tulis Bapak Nyoman secara pribadi, apa yang dapat Pak Nyoman simpulkan? Kira-kira apa yang dapat Pak Nyoman simpulkan dari perbicaraan kita? Yang dapat saya sebutkan daripada wawancara ini, dalam pembelajaran selalu kolaborasi dengan kelas sejawat. Sampai itu pembelajaran harus berpusat kepada sekali dan peningkatan kompetensi sosial emosional anak, disiplin positif itu perlu dikembangkan. Baik Pak Nyoman, saya juga sependapat dengan apa yang Pak Nyoman katakan. Berarti artinya Pak Nyoman kalau bisa kita simpulkan bersama, artinya di sana sudah tercapai semua kolaborasi, artinya sudah mengembangkan pembelajaran emosional, terus mengembangkan pembelajaran berdifferensiasi, asesmen, disiplin positif, serta diskusi. Baik Pak Nyoman, terima kasih atas waktunya karena sudah bersedia untuk hari ini wawancara dalam kegiatan pasca observasi. Maaf jika dalam pertanyaan ada kata yang salah. Baik, terima kasih Pak Nyoman atas waktunya. Sama-sama.